Sholatnya betul, sholatnya sah. Cuman sayang, dia tidak memanfaatkan momentum yang Allah janjikan untuk mengabulkan apa yang ia akan mintakan walaupun sepenuh langit dan bumi. Ini belum selesai sampai di sini kisahnya. Banyak orang yang ketika mengucapkan ini langsung sujud. Sholatnya betul, sah. Saya ulang. Sholatnya betul, sholatnya sah. Cuman sayang, dia tidak memanfaatkan momentum yang Allah janjikan untuk mengabulkan apa yang ia akan mintakan walaupun sepenuh langit dan bumi. Nih, perhatikan sini. Izin mas, boleh siapa saja maju ke depan? Boleh siapa saja? Siapa saja boleh? Saya pegang botol minuman, saya berikan pada Mas Dude. Apa tadi yang diucapkan? Terima kasih. Terima kasih ya. Ketika diucapkan terima kasih, kita jawab apa? Sama-sama. Bisa demikian kan? Itu manusia. Begitu diminta, terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah terima kasih, saya ucapkan, saya sampaikan, ini mas, terima kasih, jawabannya sama-sama. Allah lain. Allah mesti beda dengan makhluk. Ketika ada seseorang mengucapkan terima kasih kepada Allah, memuji Allah, maka Allah akan balas dengan yang lebih mulia dari apa yang pernah ia dapatkan sebelumnya. La in syakartum la azidannakum. Quran surah 14 ayat 7. Ketika Anda bersyukur kepada Allah, baik memujinya, bertakbir kepadanya, pasrah kepadanya, Allah pasti akan tambahkan apapun yang Anda butuhkan. Jadi ketika Anda ruku dan Anda memasrahkan semua kepada Allah dan mengatakan saya puji Engkau ya Allah, begitu memuji, tanda syukur kita, kalimat syukur pertama yang mengalir di lisan bukankah alhamdulillah? Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan saya anugerah keturunan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau lancarkan pekerjaan saya. Alhamdulillah, kalimat syukur. Begitu Anda mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, alhamdulillah. Rabbana walakal hamd. Kaidahnya mengatakan setiap mengucapkan alhamdulillah, apa yang kamu butuhkan aku berikan. La azidannakum. Maka ketika Anda mengatakan Rabbana walakal hamd, Allah turunkan kalimat apa yang kamu butuhkan. Kata Allah, lihat kalimatnya. Diturunkan kalimat lewat lisan Nabi, mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, Engkau yang punya sepenuh langit, Engkau yang punya sepenuh bumi, Engkau yang punya di antara langit dan bumi, Engkau yang berkehendak memberikan apapun yang dimohonkan selain daripada itu. Maka ketika kalimat itu muncul, Allah berikan kesempatan, mau minta apa? Sepenuh langit, sepenuh bumi, atau di antara keduanya, aku berikan pada saat ini. Makanya, mungkinlah banyak orang dulu meminta saat berdiri. Dan mas, mohon maaf ya, banyak orang dulu meminta saat berdiri. Kenal Nabi Zakaria? Alhamdulillah. Saya barusan dari tanah kusir, ada yang kenal Nabi Adam, kenal Nabi Musa, ya masih agak lumayan lah. Dulu saya di Sukabumi, hubud dunia. Sukabumi itu hubud dunia, suka hubun bumi dunia. Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal, ya luar biasa. Nabi Zakaria itu diuji, pernah saya sampaikan kisahnya dulu, diuji, sudah berumah tangga, kemudian belum ada keturunan, sudah fisiknya letih, rambutnya memutih, dan dapat ujian. Jadi jangan dikira jadi ahli surga itu aman dari ujian, tidak. Ahli surga yang jelas surganya diuji, dan mereka sabar dengan ujian. Kita belum jelas surganya, nggak pengen diuji, ya kita siapa? Ya ahli surga pun belum aman dari ujian, apalagi kita yang belum jadi ahli surga. Dan ternyata ujian itu adalah sumber pahala. Dari pahala itu bekal untuk ke surga. Diuji selama berumah tangga, belum ada keturunan. Dan istrinya, mohon maaf teman-teman akhwat, divonis secara medis itu monofus dan mandul. Jadi mustahil punya keturunan. Apa yang lo kerjakan? Sholat. Dan yang paling dahsyat, dalam berdiri memohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami' berdoa. Ya Allah, mereka mengatakan aku mustahil punya keturunan di keadaan begini. Ketika manusia mengatakan mustahil, aku mohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pengabulan. Engkau pasti mendengar apa yang aku mohonkan. Apa jawabannya? Tiba-tiba dikabulkan seketika. Fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi yahya. Tiba-tiba turun malaikat mengatakan sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Berdiri. Kata malaikat itu, Anda dapat kabar gembira dari Allah langsung akan punya anak, namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monofus dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku. Jadi lahir dan hidup. Kapan itu terjadi? Dalam sholat. Di posisi apa? Berdiri. Bacaannya apa? Sami'ud doa. Ada di mana ayatnya? Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas di mushaf.
Saya tanya pada Anda, saatnya tidak berdiri atau duduk? Adakah bacaan saminya? Ada. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal. Setelah itu silahkan pilih. Anda ucapkan. Kalau Anda punya kebutuhan yang banyak, yang sifatnya mungkin sulit dipanjatkan dengan lama-lama, maka ucapkan kalimat yang telah kita hafalkan. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du. Ingat, ada mil'a, ada mil'u. Bacaannya sedikit beda. Maksudnya dua-duanya benar. Riwayatnya ada mil'a, ada mil'u. Kalau pakai mil'u, ada tambahan sedikit. Mil'us samawati. Boleh diikuti? Mil'us samawat wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Artinya begini, ya Allah, aku sekarang punya kebutuhan, punya keperluan banyak ya Allah. Dijawab oleh Allah, sebanyak apa? Sepenuh langit, sepenuh bumi, di antara langit dan bumi, atau selain itu? Sepanjang kamu mohonkan padaku, aku akan kabulkan. Kalau pakai mil'a, dibuang sebagian. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya Allah, Engkau yang penuhi langit, Engkau yang penuhi bumi, Engkau pula yang penuhi apa yang Engkau kehendaki selain daripada itu. Aku nggak minta banyak ya Allah, sepenuh langit, sepenuh bumi. Aku nggak minta banyak ya Allah, aku hanya mohon ya Allah, berikan kelancaran pada pendidikan anakku. Aku hanya mohon ya Allah, jadikan anakku penghafal Quran yang bisa memberikan mahkota di kemudian hari. Aku hanya mohon ya Allah, lancarkan pekerjaan suamiku. Aku hanya mohon ya Allah, damaikan kehidupan di rumah tangga kami. Minta itu. Banyak orang ketika i'tidal itu tidak dimanfaatkan. Jadi begitu bangun, sami Allahu liman hamidah, seketika sujud saja. Salatnya sah, benar. Secara rukun bagus, secara fikih benar. Cuman Anda kehilangan momentum untuk bermohon kepada Allah yang mungkin cepat dikabulkan.